إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji ya kitab yang sangat bagus karya ulama besar, yaitu kitab apa Syarah ya Mukhtasar ya, Jiddan ya, karya seorang ulama besar ya, eh, yang terkait dengan apa ilmu bahasa ya, yaitu ulama Ahmad Zaini Dahlan nih, seorang ulama besar. Beliau mensyarah kitab yang namanya Matan Al-Ajrumiyah. Beliau mensyarahnya, ini pengarang kitab Al-Ajrumiyah ini juga ulama besar ya. Nah, dan alhamdulillah kita bisa bertemu untuk mengkaji kitabnya biar mendapatkan keberkahan ya dari kajian kita. Kita doakan dulu ya kepada eh, pengarang kitab ini ya, eh, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan juga pengarang kitab Matan Al-Jurumiyah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan, memberikan keberkahan ya, menjadikan kebaikan. Bi barakatil umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita akan mulai kajian kitab ini. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Uh, Hadihi ya, takridatun ya min ba'dil muhibbin ya. Jadi hadihi uh, apa takribatun ya, apa min ba'dil muhibbin ya. Jadi ini adalah catatan-catatan ya, takribatun catatan-catatan yang ditulis ya oleh orang-orang yang muhibbin ya, yang mencintai tentang ilmu ya, muhibbin ya. Kemudian ma'a ya, apa muqaddimati ilmi nahwi wa ba'du qawaidi syekh ya, apa wa ahadi talamid ya, ya. Jadi beserta dengan muqaddimah ya. Muqaddimah itu pendahuluannya ilmu nahwu ya. Muqaddimat ilmu nahwi ya. Kemudian dan beberapa faidah ya. Eh, ya, fawaid ya, beberapa faidah ya, eh, yang terkait dengan Syekh ya, dan juga salah satu dari muridnya nih, Ahadi ya, ya. Ahadi Talamid ya, salah satu dari muridnya ya. Kemudian qala ba'dul muhibbin lahu rahmatullah taala ya, telah berkata ya, al-muhibbin ya, salah satu dari orang yang mencintai ya, lahu kepadanya, rahimakullah taala ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ya. Eh, nah kemudian lanjutannya ya, zayyin tarfa fi mahasini sarhi ya, zayyin ya, hiasi ya dirimu dengan akhlak yang baik ya, dengan akhlak yang baik ya. Zayyin atarfa ya bimahasini syarhi ya. Kemudian
sahili nadhiri ya, nadhirin ya, husna riwayah waraqa ya, makna razaqa, uh, lafdhan, nah wala ya. Jadi kalau diartikan apa dari kata-kata tadi ya, maka apa rasakanlah ya, eh, makna dari lafat ya, karena di setiap waktu ada yang perlu dipelajari. Ya, ini sangat puitis ya, secara pengertian ya. Kemudian apa? eh, Kalau pada dia Zainus sudah sahala eh, husna riwayah rokok. Nah, kemudian eh, kafari ka- kafarid al awani qad imtala ya. Jadi terkait dengan eh, ini maka diartikan ya, sesungguhnya tidak ada ya yang bermain dan tidak ada kesenangan ya selain bagi orang yang telah ya memenuhi kewajiban ya. Eh, Kemudian minal hajah daqqa as-salah wa maswahu innahu lam yal'ab wala abba fihi ya. Ya. Kemudian inilah ya pemikiran-pemikiran terbaik ya dalam naungan kemudian dan keagungan ya. Kemudian innahu yal'ab wa la'ab fihi ghaira an talaba kulla man wafahu ya, wa hadhil afkaru ya tahta khairan ya, dan apa eh, seluruh ya apa yang disepakati ini dan pemikiran-pemikirannya adalah tahta khairan, berada di bawah kebaikan ya. Tahta khairan berada di bawah kebaikan ya. Inilah kemudian apa berikutnya, fi dzara al masdi wal ala wal alai uh, marqahu ya, ta'ammul ya ahlu zamani rabbal alamin ya. uh, Wazada dan bertambahlah ya al-masyi wal ala marqahu ta'ammul ahlu zamani rabbil ma'ani ya. eh, eh, Terkait dengan tambahan ta'ammul ya, berinteraksi ya ahlu zamani terhadap suatu yang terkait dengan waktu, Rabbul Ma'ani ya, yang memberikan kepada makna. Ghausan qatba zada Rabbi uh, sana'a ya. Uh, Kemudian ini kita kaitkan dengan tulisan ini, maka uh, ada faidah ya yang bisa diambil dari uh, kitab ini ya. Fa, Faidah ya, kegunaan ya, manfaat ya. Ya. Nah, ini sudah masuk ke, kalau tadi baru pendahuluan ya, baru poin-poin pendahuluan. Nah, sekarang ini masuk ke poin-poin pembahasan bahasanya ya. Nah, disebutkan al-fa'ilu ya. Al-fa'ilu fa'il ya. Eh, apa atau dalam bahasa Indonesia subjek ya. Man qama bil fi'li, yaitu fa'il itu adalah apa orang yang melakukan ya pekerjaan ya. Nah, man qama bil fi'li, orang yang melakukan pekerjaan. Wala yakunu ila marfu'at ya. Dan fa'il ini posisinya adalah isim yang marfu ya. Fa'ilnya adalah isim yang marfu ya. Nah, melakukan dan tidak boleh dibuang kecuali ada pengganti ya. Dan wala yakunu illa marfu'at nahwu qama zaitan. Nah, ini contoh yang sebagai fa'il adalah nih qama zaitan. Ya, zaitan sebagai fa'il ya, yang marfu dengan dhammah. Kenapa? Karena isim
mufrad ya. Nah, contoh tentang isim yang marfu. Kemudian wal maf'ul dan maf'ul ya, man waqa'a alaihi al fi'lu, yaitu orang yang dikenai atas pekerjaan itu. Wala yakunu illa mansubat ya, dan tidaklah ada ya kecuali maf'ul bih itu adalah mansub ya, mansubat ya. Nah, nahwu apa darabtu zaidan, contohnya nahwu ini ya, darabtu aku memukul zaidan, zaidan. Nah, zaidan ini disebut maf'ul bih ya. Kenapa? Karena dia sebagai isim yang mansub ya, dikenai pekerjaan ya. Kemudian wa naibul fa'il, naib pengganti, fa'il, fa'il ya. Wal maf'ul ya, dia adalah sebagai maf'ul ya yang dikenai pekerjaan. Alladzi uqima maqamal fa'il, yang dia berkedudukan ya sebagai fa'il ya. Maf'ul yang berkedudukan sebagai fa'il, pengganti dari fa'il ya. Ba'da hadfihi ya, setelah hilangnya atau tidak adanya fa'il. Wala yakunu ila marfu'at ya, dan tidaklah apa naibul fa'il itu adalah isim yang marfu ya, yang marfu artinya menggantikan fa'il. Berarti apa? Berarti dia marfu ya, i'rabnya seperti fa'il. Kemudian nahu contoh ya, duriba zaidun. Nah, ini duriba zaidun ya. Duriba zaitun itu berarti apa? Berarti zaitun sebagai naibul fa'il. Ya, kenapa? Karena fiilnya berbentuk majhul ya, berbentuk pasif ya. Kalau memukulkan doroba ya, telah memukul. Kalau di duriba berarti dipukul. Ya, duriba zaid ya, zaid sebagai sebagai naibul fa'il. Kemudian wal mudhaf ya, wal mudhafu ilaih ya, ada mudhaf, mudhaf ilaih ya. Mudhaf itu yang pertama ya. Mudhaf ilaih itu adalah kata yang kedua ya, kata yang kedua ya. Bainahuma nisbah ya, juz'iyah. Nah, yang di antara keduanya ada bagian, bagian ya. Nah, contohnya nih. Nah, gulamu zaidin. Nah, gulamu zaidin disebut sebagai mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhafnya yang mana? Gulam. Ya, mudhaf ilaihnya yang mana? Zaidin. Ya, ada kaidah tentang mudhaf ya. Kaidahnya apa? Mudhaf itu tidak boleh ada alif lam. Makanya nggak boleh al gulam, nggak boleh. Ya, termasuk mudhaf tidak boleh tanwin. Ya, gulamun tidak boleh. Harus gulamu zaidin. Ya, sedangkan zaidin sebagai mudhaf ilaih, kaidahnya adalah dia harus isimnya majrur, maka zaidin. Ya, kenapa? Karena ini nama orang ya, Zaid ya. Jadi Zaidin ya, di majrurkan dan ditanwinkan ya. Gulamu Zaidin sebagai apa mudhaf, mudhaf ilaih ya. Al-gulam sebagai mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih ya. Kemudian Zaidun al-gulamu mansub ya. Maka Zaid apa al-gulam ya, mansubun ya ilaihi ya. Dia adalah mansubun ilaihi yang qasimu ya, al-awwalu mudhafan wasani mudhafan ilaih ya. Jadi yang depan sebagai mudhaf, yang belakang ya sebagai mudhaf ilaih ya. Wal mudhafu ilahi i'rabuhu bihasbil awamil ya. Mudhaf ilaih itu i'rabnya adalah bihasbil awamil ya. Sesuai dengan amalan allati ya yang apa yang terjadi ya. Jadi dia sebagai isim yang majrur ya, mudhaf ilaih selalu majrurun daiman. Ini terkait dengan apa pembahasan tentang pendahuluan di kitab ini ya, mengenalkan tentang beberapa istilah. Ada fa'il ya, ada maf'ul bih ya, ada naibul fa'il ya, ada tadi apa idhofah ya, atau mudhof dan mudhof ilaih polanya. Mudhof
isim yang apa tidak boleh ada alif lam ya, kemudian mudhof ilaih, isim yang selalu isim yang majrur ya. Ini terkait dengan penjelasan dari apa pendahuluan atau bagian awal dari kitab Muhtasar ya, Al-Ajrumiyah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Fi halati nasbi ya, pada keadaan nasab tadi ya. Al awamil apa amalannya ya, allati ya, ya. Fi hasbi nasbi ya. Wal jar nahu jaa zaidun ya. Nah, kemudian ra'aitu zaidin ya. Ya, aku melihat zaidin ya. Zaidin ini mansub karena apa? Karena sebagai maf'ul bih ya. Ra'aitu, nah, aku melihat zaidin. Nah, zaid ya pada posisi sebagai maf'ul bih dia mansub. Kemudian wal farqu baina musanna wal jam ya, dan perbedaan antara isim musanna yang jumlahnya dua wa jam'i dan jamak ya. Annal nasba, bahwasanya nasabnya til musanna maftuhan ya, ma qablaha maksuran wa yali al jam'u ma syahadaha ya, maftuhan qablaha maftuhan wa li i'rabi mutaassir ya, mutaassiri bi akharil ikhtilafu al awamil nahu zaitun wa rajulun ya. Jadi perbedaannya antara isim musanna dengan isim apa jamak ya, mudzakkar salim itu beda ya. Kalau isim musanna itu mansubnya dengan ya ya, sebelumnya harokatnya adalah fathah ya. Ra'aitu muslimaini ya, muslimaini itu disebut sebagai isim musanna mansub dengan ya, sebelumnya dibaca fathah ya. Sedangkan kalau jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya, sebelumnya dibaca kasroh ya. Ra'aitu al-muslimin. Ya, al-muslimin adalah jamak mudzakkar salim yang dia mansub dengan ya ya. Sebelumnya dibaca eh, apa? Kasroh begitu. Baik. Sebentar ya, ada tamu. Ya, itu kan lagi siaran sama dibiarin aja. Baik, Alhamdulillah kita lanjutkan lagi biar selesai satu halaman mudah-mudahan ya. Jadi sampai wal jam'u anna nasba in ya'ti al musanna maftuhan ma qablaha wa maksuran wa yali al jam'u ma syahadaha uh, maftuhan qablaha maftuhan ya, wal i'rabi mutaassaran bi bi akhral ikhtilaful awamil nahwu zaidun wa rajulun ya. Kemudian walil bina mulazimun halata wahidah ya. Wa anna uh, wa hadisu wa kum ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu huwa muallifuhu ya. Kemudian faidah tadi uh, yang bagi merupakan suatu keharusan ya, likuli syari'i ya, atas setiap syariat ya,
apa fa in ayatasawwarahu ya eh, terhadap gambaran wa ya'rifuhu dan mengetahui qabla syuru'i ya fihi liyakunu ala basirati wa yahsula atas suru ya bima'rufatil mabadi al ashrat al-mantu al-mangdumati fi qawli ba'dihim. Inna mubadi ya kulli fannin ya asyarah ya. Alhamdu wal mawdu'u summa apa as-samaratu wa fadluhu wa nisbatul wal wadihu wal islamu istimdadu hukmu syari'i musailun wal ba'du bil ba'di apa takaf ba'dil tafi wa man dara al jami'a haza syarafa ya wa masailun wal ba'du bil ba'di wa man dara al jami' haza syarafa ya. Ini ya. Kemudian di bagian akhir dari halaman ini disebutkan wal an nah, dan sekarang nasra'u fi ya, fannil nahwi ya uh, fanaqul ya kami akan menjelaskan tentang nahwi itu ilmu nahwu fanaqul kami mengatakan ya khudduhu ilmun ya biqawaida yu'rafu biha al-ahkamul kalimati al-arabiyati ya. Jadi apa yang terkait dengan hukum-hukum ya terkait dengan al-kalimat ya dalam bahasa Arab halu tarkibiha ya susunannya minal i'rafi dari i'rabnya wa bina ya eh, bina bangunan atau terkait dengan apa tasrifnya ya wa ma yattabi'uhuma ya dan apa yang mengikutinya wa maudhu'u al kalimat dan juga topiknya ya al kalimat tersebut al arabiyah dalam bahasa Arab min haitsu ahwaluha dari segi keadaannya wa ghalibatuhu ya dan umumnya ya wa faidatuhu dan manfaatnya wa taharru zu ya anil khata'i ya apa terkait dengan kesalahan wal isti'anah ya ala fahmi kalamillahi wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan perkataan ya apa Rasulullah wa syarafuhu fauqahu ala sairil ulumi binisbatih ya wastamid was wastamdaduhu ya min kalamil arabi ya ini terkait dengan beberapa hal ya wal i'tibar ya sebagai ungkapan atau gambaran ya. Intinya di dalam halaman pertama ya dari kitab ini memberikan pelajaran ya kepada kita tentang apa gambaran ya dasar-dasar dari ilmu tentang bahasa Arab ya. Ya terkait dengan pengertian dasar ya tentang fa'il, tentang maf'ul bih ya. Kemudian tentang apa idhofah ya atau mudhof wal mudhof ilaih ya, naibul fa'il ya kemudian juga terkait dengan dari manfaat ya nah dari suatu ilmu ya dari apa kegunaan ya bahwasanya dalam hidup ini haruslah bisa mengambil ya manfaat dari ilmu yang kita pelajari dalam agama kita yang namanya ilmu itu adalah untuk dipraktekkan ya. Ilmu itu untuk diterapkan ya. Belajar bahasa Arab ini tujuannya salah satunya adalah untuk memahami Al-Qur'an ya, untuk memahami hadis sehingga Al-Qur'an dan hadis yang berbahasa Arab itu kita bisa ngerti ya, apa kandungan di dalamnya, ada perintah apa ya, ada eh, larangan apa ya. Maka dengan mengetahui bahasa Arab ya akan menjadi eh,
modal ya yang baik ya untuk kita bisa eh, memahami dan mengamalkan Al-Quran maupun hadis ya. Ini terkait dengan eh, pendahuluan atau bagian awal ya dari kitab yang berjudul apa Muhtasor ya, kitab Muhtasor ya dari apa Al-Jurumiyah ya, kitab Muhtasor itu ringkasan ya. Nah, dari kitab Matan Al-Jurumiyah, dan ini merupakan suatu ilmu dasar di dalam bahasa Arab ya. Baik, itu yang bisa kita bahas ya pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan eh, halaman-halaman berikutnya. Ini lumayan banyak nih ya, dan lumayan eh, kecil-kecil, padat ya. Ilmunya ini sangat padat, ilmunya sangat banyak ya. Silakan untuk dicermati dengan baik. Barangkali dari pemaparan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, mangga silakan ke Kang Abdul. Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan dari pemaparan tadi. Bisa dipahami, Kang Abdul? Baik ya, kalau kendala jaringan nggak apa-apa. Baik, biar barokah ya kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya, Alhamdulillah.